Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa podcast FII sekalian, pada kesempatan kali ini saya Ibnul Jauzi Abdul Cesar, SEME, merupakan mahasiswa dari Hukum Islam Program Doktor Universitas Islam Indonesia, akan mengajak teman-teman sekalian dan juga para mahasiswa umumnya untuk membincang mengenai tema yang bertajuk Islam Keindonesiaan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama merupakan guru kita semua, Dr. Andes Yusdani MAG, selaku dosen dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Selamat datang Pak Yusdani. Semoga selalu sehat, bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Dan produktif. Begitu Pak Yusdani. Pak Yusdani ini kalau saya ketemu beliau tuh malu gitu. Selalu melahirkan karya-karya, namun mahasiswanya ya kalah begitu Pak. Dan kemudian juga Pak Yusron. Beliau merupakan alumni daripada Hukum Islam Program Doktor yang juga seorang aktivis, seorang advokat begitu ya. Seorang lawyer. Nanti siapa tahu suatu saat saya butuh Bapak, menghubungi Bapak gitu. Siapa tahu Pak, kita kan tidak tahu ke depannya. Ya baik, kali ini tema kita ya ini Bapak Islam Keindonesiaan. Saya ingin memulai dari bahwasanya Islam merupakan agama yang turun tidak di ruang hampa begitu ya. Artinya dia tidak mengalami sesuatu yang terus mengalami perubahan di setiap dia turun. Seperti misalnya dia di Arab, maka dia bernuansakan Arab. Begitupun ketika dia di Indonesia, maka dia bernuansakan Indonesia. Nah, oleh karena itu perjumpaan antara Islam dan budaya ini akan melahirkan multiface ataupun banyak ragam wajah Islam. Seperti di Indonesia misalnya kita melihat ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan juga lain sebagainya. Nah kemudian ada pertanyaan mendasar. Ketika misalnya agama-agama Bapak-Bapak itu dia memasuki era revolusi industri 4.0 atau era globalisasi, itu kan kemudian apakah cara kita beragama itu masih sama? Cara memahami agama atau kemudian harus sudah ada yang berubah. Nah di era teknologi, di era sekarang ini dulu misalnya belum pernah terbayangkan oleh kita bisa berhubungan secara pembelajaran jarak jauh seperti Zoom meeting begitu ya, ataupun memesan transportasi online dan lain sebagainya. Itu belum berhubungan, belum terpikirkan. Nah pertanyaan yang kemudian harus muncul ke permukaan adalah apakah cara kita beragama, cara kita berislam di era sekarang ini, dan terutama dalam konteks Indonesia harus sama dengan yang dulu, atau tidak, atau bagaimana, apa yang kira-kira harus diwariskan, atau apa yang kira-kira tidak perlu kita wariskan pada generasi mendatang. Nah, koreksi saya Bapak-Bapak kalau saya salah. Kalau tidak salah, inti dari objektifikasi Islam Kunto Wijoyo dan inklusivisme Islam Nurholis Majid dan juga pribumisasi Islam adalah ingin melakukan kontekstualisasi spirit universal Islam terhadap budaya Indonesia. Nah, sehingga antar keislaman dan keindonesiaan berpadu secara harmonis. Apalagi Bapak-bapak, kita sebentar lagi akan masuk ke tahun politik, yang mana biasanya pengalaman terdahulu akan terjadi polarisasi. Nah, bagaimana Bapak-bapak melihat ini? Dibingkai, terutama pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya dibingkai dari Islam Keindonesiaan. Mungkin saya persilakan pertama kali pada Bapak Dr. Andes Yusdani selaku dosen Fakultas Ilmu Agama Islam. Bagaimana Pak kira-kira Islam kita saat ini? Baik, terima kasih Mas Ibnul Jauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Mas Yusron, selamat bergabung Mas Yusron, Mas Ibnul Jauzi dan juga para pemirsa dimanapun berada. Berbicara tentang Islam ke Indonesia, saya kira ini ada sebuah tema yang sangat menantang ya. Tetapi juga di samping peluang juga ini menyisakan beberapa hal ya.
kalau kita tidak hati-hati, ini juga akan menjadi persoalan baru gitu ya. Nah, atas dasar itu mungkin karena di Universitas Islam Indonesia itu ada kata-kata Universitas Islam Indonesia. Nah, di sini sebetulnya kalau kita kaji, Islam ke-Indonesiaan itu adalah sebuah Islam yang diamalkan, yang diterjemahkan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan Hadis, ya. Kemudian yang lainnya sama, tapi yang lebih ditonjolkan di sini adalah aspek budaya keindonesiaannya. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan wacana Islam keindonesiaan, supaya kita tidak salah persepsi, adalah Islam yang diamalkan oleh umat Islam Indonesia. Nah, tentunya cara pandang kita tidak bisa hanya bersifat teologis normatif, tetapi juga ada aspek lokalitas. Nah, memaknai lokalitas ini kita harus memakai ilmu sosial, yaitu yang kita sebut dengan perspektif antropologis dan juga aspek juga sosiologis gitu ya. Nah, jadi sekali lagi jangan sampai dipahami Islam Indonesia itu Islam mazhab baru, bukan, tetapi Islam yang itu sudah diterjemahkan, yang diamalkan oleh umat Islam Indonesia sesuai dengan lokalitas yang ada di Indonesia. Saya kira itu sebagai pembuka ya. Nanti mungkin Dr. Yusron ya nanti akan bisa menjelaskan lebih jauh dari perspektif lain ya. Saya kira ini menarik untuk kita wacanakan. Nah, mungkin sebelum Mas Yusron menjelaskan lebih lanjut, kebetulan juga misalnya secara akademik kita banyak ya sarjana muslim ini belajar di barat dari S2 sampai S3. Toh kembalinya meneliti tentang Indonesia juga. Saya kira banyak ya. Jadi generasi era Orde Baru toh pulang juga meneliti tentang Islam di Indonesia. Nah, ini menurut saya kita secara jujur saja ini adalah peluang bagaimana kita mengembangkan Islam keindonesiaan yang mungkin ini adalah menjadi sebuah pertimbangan di era sekarang ini luar biasa menurut saya. Kita mencari wacana Islam yang sejuk, yang mungkin dalam bahasa agamanya Islam yang rahmatan lil alamin, yang inklusif dan sebagainya. Nah, ternyata Islam ke Indonesia itu insya Allah itu bisa menyediakan jawaban-jawaban. Saya kira itu sebagai pembuka dari saya. Mungkin Mas Yusron atau Mas Ibnu Jauzi nanti bisa menambahkan lebih lanjut. Terima kasih. Begitu penjelasannya. Ya, terima kasih Bapak Dr. Sudani. Jadi Islam yang kita cita-citakan sebagai Islam yang damai, harmonis begitu Pak ya, inklusif dan lain sebagainya. Dalam satu bingkai kata itu rahmatan lil alamin gitu. Nah, kemudian mungkin langsung bertanya kedua, saya minta pandangan dari Bapak Dr. Yusron, mungkin dari pengalaman beliau di lapangan sebagai praktisi, bagaimana melihat Islam keindonesiaan saat ini? Terima kasih Mas Yusdani yang saya hormati. Kita ini kan kalau bicara wajah Islam Indonesia saat ini menjadi sangat beragam. Sekitar 20 tahun yang lalu kita mungkin tidak akan pernah bicara tentang transnasional di bidang wajah Islam. Saat ini wajah di Islam di Indonesia itu sangat beragam. Sampai kemudian sebenarnya identitas original Islam yang Indonesia itu yang seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Apakah wajah yang sejuk, wajah yang penuh senyum gitu kan? Wajah yang kemudian dipahami bahwa Islam Indonesia itu meneguhkan sebagai Islam yang moderat, Islam yang di tengah, atau Islam ini akan menjadi Islam yang berwajah ke kanan, yang kemudian diwakili oleh banyak wajah saat ini. Kita tidak memungkiri saat ini tafsir-tafsir wajah Islam Indonesia banyak dipengaruhi oleh tafsir-tafsir kanan misalnya. Atau kita juga melihat wajah tafsir yang agak kekirian tentang Indonesia. Jadi yang sering kita mengemuka sebenarnya identitas original Islam Indonesia itu yang seperti apa sebenarnya kalau saya bertanya. Karena kalau dalam praktek keseharian kita melihat wajah Indonesia, saya menyebut wajah Indonesia dalam karena saya orang advokat ini ya, orang hukum gitu, melihat
wajah orang Indonesia itu dalam memahami negara saja itu banyak mengalami perbedaan. Ada yang satu sisi memahami bahwa nation state ini sudah berakhir karena pengaruh transnasionalisme ini, maka seharusnya cara berpikirnya adalah Indonesia ini bukan disekat oleh negara, maka muncul ide-ide yang ingin lepas dari kenegaraan. Tapi di satu sisi juga wajah lainnya, wajah yang ya seharusnya sudah selesai nih nation kita, maka lokal Indonesia inilah wajah lokal Indonesia. Dan ini juga tercermin dari wajah para pemeluk agama Islam di Indonesia ini. Ini justru saya bertanya ini kepada Prof. Susdani ini. Sebenarnya wajah original Indonesia itu yang dikehendaki itu yang seperti apa? Karena sejujurnya saat ini kita tidak bisa memotret wajah Islam di Indonesia itu satu wajah saja. Banyak wajah dan saling mempengaruhi, bahkan saling menghegemoni wajah satu dengan wajah yang lainnya. Itu Mas pengantar dari saya. Ya, begitu. Ada pertanyaan menarik Bapak Susdani dari Bapak Dr. Yusron, bahwasanya sebenarnya wajah Islam yang original gitu ya, yang asli atau puritan gitu itu bagaimana. Namun saya juga pernah mengetahui, pernah membaca bahwasanya sebenarnya Islam itu tidak ada yang asli, karena begini, ketika Islam turun pun itu pun sudah dipengaruhi oleh budaya Arab gitu. Jadi sehingga sebenarnya dia akan bisa menyesuaikan dengan tempat Islam itu berada. Nah, pernah juga dikatakan bahwasanya ayat-ayat tentang Mekah itu merupakan ayat-ayat yang universal, sedangkan Madinah, ayat-ayat yang turun di Madinah itu ayat-ayat yang masih bisa disesuaikan dengan tempatnya. Nah, itu bagaimana pandangan Bapak Dr. Yusdani? Baik, saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Dr. Muhammad Yusron ya, tadi sudah disampaikan berulang kali tentang sebetulnya original dari wajah Islam ke Indonesia seperti apa. Sebetulnya tadi ada pernyataan yang menarik dari Mas Yusron terkait dengan Islam yang disebut dengan Islam moderat, yang bahasa sekarang sedang tren Islam wasatiyah dan sebagainya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang keislaman ke Indonesia, mungkin kita ada dua cara pandang. Cara pandang pertama begini, kita ini orang Indonesia kebetulan Islam. Kemudian yang kedua, kita ini orang Islam kebetulan Indonesia. Nah, wacana yang kita kembangkan dalam konteks keislaman ke Indonesia ini, kita adalah orang Indonesia asli kebetulan Islam. Konsekuensinya adalah bahwa sebelum Islam datang ke Nusantara ini, kalau kita sepakat dengan istilah Nusantara atau Indonesia, itu kita sudah punya budaya yang sangat baik, yaitu budaya yang toleran, budaya yang sangat inklusif, menghargai perbedaan dan lain sebagainya. Itu adalah benih atau embrio dari karakteristik dari budaya khas keindonesiaan. Nah, ditambah Islam sebagai sebuah ajaran wahyu, sekalipun tadi saya juga sepakat dengan Mas Yusron ketika mengatakan wajah Islam sekarang ini adalah warna-warni ya dalam bahasa Jawa. Jadi tidak satu ya. Jadi beragam, sangat-sangat beragam. Ada yang paling kanan sampai yang paling kiri. Ada yang duduk di wasatiyah di tengah atau tawasud gitu ya. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada UII sebagai sebuah institusi pendidikan. Menurut saya seharusnya yang menjadi ikon Islam ke Indonesia ini harus digagas oleh UII. Karena apa? Secara historis UII ini didirikan oleh founding fathers dan juga sekaligus pendiri UII. Dan dalam sejarah UII kalau kita baca bahwa ternyata UII ini adalah sebuah universitas yang didirikan itu adalah kompromi antara nasionalisme dan juga keislaman. Nah, oleh karena itu sampai sekarang menurut saya problema kita ketika kita berbicara tentang konsep budaya, saya kira ini masih menjadi problem gitu ya. Nah, kalau kita kembali kepada persoalan keislaman ke Indonesia, jadi menurut saya adalah Islam yang sangat ramah dengan budaya. Artinya budaya yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu budaya yang tasamuh, inklusif dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu
menurut saya kita tidak perlu khawatir terkait dengan wacana ini, dan menurut saya wacana ini adalah di samping ramah dengan budaya juga bersifat akademis, tetapi juga menjadi alternatif pemahaman keagamaan yang sekarang di tengah arus globalisasi dengan berbagai varian-variannya. Tentunya orang Indonesia punya ciri khas sendiri ketika memahami dan juga mengamalkan ajaran Islam. Nah, saya kira itu Mas Yusron mungkin sebagai jawaban general saya ya. Tetapi saya yakin belum bisa menjelaskan secara total apa yang ditanyakan oleh Mas Yusron. Tapi saya kira sebagai substansi awal ketika kita berbicara keislaman, keindonesiaan itu adalah dua nilai yang kita pertemukan menjadi sebuah cara pandang, cara berpikir, cara bertindak, dan juga cara bersikap. Baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Sebentar, jadi gini. Ini agak mulai menarik. Melihat wajah, saya suka dengan melihat wajah kampus UI. Bagaimana modernitas ini, saya tadi mengatakan pada bangunan kita ini bangunan kekinian. Betul. Konsep minimalis, kekinian gitu kan, sangat modern sekali. Tetapi kalau kita melihat UI, di sampingnya ada candi kan begitu. Ada jejak budaya lokal. Barangkali kalau Zui ini kena pengaruh transnasional begitu kan, maka akan dilakukan penghancuran ini terhadap candi ini, karena ini sama sekali tidak mencerminkan, bisa dilihat tidak mencerminkan wajah Islam, bahwa ini benar-benar menurut paham. Kalau kita nyontoh di Taliban misalnya, tentu akan ada, udahlah ini nggak usah diakomodir keberadaan candi ini. Tapi kan ternyata kemudian wajah Zui ya modernitas bertemu dengan candi. Nah, Islam ataukah memang Islam kita tuh ya Islam yang seperti itu gitu kan, menerima ada culture, ada budaya, hasil produk budaya masa lalu yang tetap kita terima di samping kita sebagai keberagaman, karena bisa jadi kelak akan muncul klaim bahwa candi itu juga milik agama lain misalnya, sehingga UI yang notabene adalah kampus Islam, apakah juga bisa menerima ketika nanti tiba-tiba ada orang yang mengklaim bahwa itu peninggalan agama saya, kemudian melakukan ritual ibadah di situ. Jadi diuji ke depan ini ketasamuhan moderasinya UI gitu. Ya, oke, Pak Yusron, Dr. Yusron. Saya sebelum kesini itu mengikuti seminar di gedung sebelah di Dr. Sarjito. Itu pembicaranya ada Pak Yudi Latif, kemudian juga ada Profesor Musa Asari, mantan guru besar UIN Kalijaga, dan juga ada Pak Rektor hadir. Pak Yudi Latif mengatakan begini, Islam ini sepertinya kalau dikelola seperti UI ini sebenarnya kita maju, katanya. Karena dia lihat begitu peradaban di UI ini begitu maju begitu. Dia mengatakan, saya semalam baru berkunjung ke rumah sakit UI, kemudian baru juga dibangun gedung FH yang begitu megah, tidak kalah juga FIAI begitu Pak. Sepertinya kalau kita konstruksi ulang Islam menggunakan metode UI begitu bercandanya, itu sepertinya akan maju begitu Pak. Nah, kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Yusron untuk Pak Dr. Yusdani. Sepertinya itu mengarah kepada Turos wal Hadasa gitu Pak. Sebenarnya budaya lama dengan modernitas itu bagaimana itu melihatnya? Baik, saya kira ini terkait langsung dengan prodi Dr. Hukum Islam, saya kira Mas ya. Jadi saya kira ini menarik pertanyaan dari alumni kita ya, Mas Dr. Yusron, dan ini calon alumni kita ya, Mas Ibnul Jauzi. Alumni S2 juga. Ya, alumni S2 juga. Tapi ini akan menjadi calon alumni S3. Ya. Nah, ada sebuah konsep yang menurut saya belum tuntas kita bicarakan di UI. Ya, sebagai gagasan sebuah dukungan ya, saya kira itu bagus dari Pak Yudi Latif, Pak Musa Asyari, itu saya kira pakar semua itu ya. Tetapi ada problem ketika kita berbicara di UI dan juga Islam secara nasional. Sampai sekarang apa yang disampaikan oleh Mas Yusron itu belum tuntas kita merumuskan fikih budaya. Itu persoalan. Fikih budaya ala UI itu seperti apa? Tadi pertanyaan yang cukup menantang, misalnya sekarang ini kita ya di UI tidak ada masalah, ada candi Kimpulan itu ya, candi Kimpulan yang ada di perpustakaan itu. Ya mungkin tidak bisa dibayangkan kalau UI sekarang pahamnya transnasional, wah itu sudah selesai itu kan, semuanya akan habis, tidak ada bekas-bekasnya. Tetapi ternyata UI tidak melakukan itu, dan ini menurut saya
sebuah investasi budaya ke depan. Ini contohnya kalau Islam rahmatan lil alamin mengopeni sebuah peradaban tertentu dengan simbol candi misalnya. Sekalipun itu kita sepakat itu dari agama lain, ya. Tetapi UII dalam hal ini keislamannya tidak ingin istilahnya itu cuci gudang gitu. Cuci gudang semuanya habis, tidak digusur. Tapi justru UII mengakomodasi ngopeninya, dan ini menjadi sebuah cagar budaya ke depan. Ternyata UII sekalipun Islamnya sangat kuat, tapi sangat akomodatif dan ngopeni budaya-budaya yang ada. Nah, maka tantangan keilmuannya adalah bagaimana rumusan fikih budaya yang perlu kita formulasikan dalam konteks ini. Jadi saya kira tantangan keilmuan ya. Ini menurut saya ini tantangan untuk program doktor hukum Islam kita. Islam keindonesiaan harus jelas itu fikih budayanya kayak apa. Ya, dan ini apa yang disampaikan oleh Mas Dr. Yusron tadi. Ke depan ini gimana kalau kesatuan itu kan itu tempat kami beribadah. Kira-kira kami mau beribadah sekarang boleh nggak? Saya kira kalau kita mau pakai perspektif sekarang, kenapa tidak? Silakan Anda berbeda. Apa beribadah itu adalah tempat ibadah Anda. Dan kebetulan saja kita di kampus ini itu adalah tetangga kita, dan itu menjadi sebuah wilayah kampus kita. Saya kira itu Mas, persoalan yang sedang dihadapi secara keilmuan. Kita daripada pertanyaan misalnya kita terjebak takhayul, bid'ah, khurafat, menurut saya tidak produktif. Tapi kalau kita rumuskan fikih budaya ala UII, ya mungkin fikih budaya ala umat Islam Indonesia. Wah, ini saya kira menarik sekali untuk dibahas. Nah, entry point yang tadi disampaikan oleh Mas Dr. Yusuf, saya kira tantangan akademiknya itu, bisa nggak UII merumuskan yang disebutkan fikih budaya ala UII? Saya kira itu sebagai ilustrasi dan jawaban singkat saya untuk apa yang disampaikan Mas Yusuf. Terima kasih. Baik, menarik sekali sebenarnya perbincangan kita pada hari ini. Namun mungkin ini pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber kita. Singkat saja Bapak. Ada yang mengatakan begini Bapak, sebenarnya kita itu sudah selesai di moderasi beragama. Namun kita itu masih dijajah oleh moderasi berekonomi. Bagaimana pendapat Bapak sekalian? Mungkin Pak Yusron dulu, karena moderasi beragama dijajah moderasi ekonomi gitu. Iya. Moderasi beragama kita sudah selesai, kita sudah damai dengan agama lain, dengan penganut agama lain. Cuman kalau ekonomi kok kayaknya kita belum selesai begitu. Kita masih berjuang begitu di Indonesia. Ya, begini. Karena ini menyambung Islam wasatiyah tadi, moderasi Islam tadi. Ini kan sama dengan pendapat banyak orang gitu kan, bahwa perbedaan pendapatan itu mempengaruhi kepada perbedaan pendapat gitu. Bahwa ketika kelas bisa juga perbedaan pendapatan itu bisa membuat menjadi perbedaan pendapat. Kalau memang persoalan bahwa moderasi beragama sudah selesai, tetapi kemudian muncul perbedaan pendapatan ini tadi gitu kan, maka karena perbedaan pendapatan menjadi salah satu kendala gitu kan, menjadi salah satu problem bagaimana menciptakan moderasi beragama gitu. Mungkin sentimen yang muncul ya saat ini misalnya bahwa bisa jadi, maaf ini bukan sara gitu ya, kita bisa hidup berdampingan dengan suku yang lain misalnya, ras yang lain gitu, ketika sama-sama miskin misalnya. Persoalan wajah Islam di Kalimantan Barat mungkin karena di Singkawang karena Muslim Melayunya juga sama-sama secara ekonomi dengan warga Cina tidak beda pendapatannya tidak terlalu jauh, maka pendapatnya bisa tidak terjadi persoalan dalam hubungan wilayah itu. Tapi kalau di Jogja Pak, yang pendapatannya sedikit. Makanya kemudian sentimen ini yang perlu kemudian kita teliti lebih jauh, bahwa sebenarnya kita tidak menerima atau Islam, karena begini, saya melihat gini, banyak sebab orang Islam itu tidak bergaul dengan, saya menggunakan istilah mudahnya, ada trauma sejarah juga yang membuat orang Islam itu tidak mudah bergaul dengan orang lain. Trauma sejarah ini saya contohkan begini, di Indonesia itu pernah terjadi kualifikasi penduduk, kalau kita memahami
satu kelas pertama itu barat, kemudian kelas kedua itu timur jauh, kemudian kelas ketiga itu pribumi. Ini tentu juga terjadi perbedaan pendapatan itu tadi, karena kelas pertama barat dengan segala identitasnya, kemudian kelas kedua timur jauh Cina dengan segala identitasnya, kemudian ini Muslim gitu kan. Nah, banyak hal yang membuat bisa jadi umat Islam ini, wajah Islam, dengan mungkin dengan saudara Islam sendiri kita bisa menerima perbedaan, tapi dengan wajah yang lain, dengan komunitas yang lain masih belum bisa menerima perbedaan. Kita masih banyak melihat misalnya orang Islam menolak ketika orang non Muslim mau memakamkan di makam Islam, maka sering muncul pertanyaan dari teman-teman, tapi itu tadi, apakah ini muncul karena sentimen keagamaan, karena moderasi keagamaan, atau lebih ditopang karena sentimen perbedaan pendapatan itu tadi yang harus kita teliti lebih jauh. Oke, sudah kita tangkap pernyataannya. Bagaimana kalau menurut Bapak Dr. Yusdani? Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kita ini sudah selesai di moderasi beragama, cuman belum selesai di moderasi berekonomi. Seperti kalau yang kita pernah bahas Bapak di kelas Bapak, sebenarnya ketika populisme Islam itu muncul bukan karena masalah teologi, namun karena masalah ekonomi. Mana pendapat Bapak? Iya, saya kira begini. Jadi Islam moderat atau Islam yang tasamu inklusif itu saya kira perlu kita kembangkan juga. Itu harus dibarengi dengan tindakan penegakan hukum dan keadilan. Dan ini tantangan Islam moderat, Islam tasamu itu juga harus berjuang untuk menegakkan keadilan. Mungkin tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Dr. Yusron. Jadi saya ingat apa yang disampaikan oleh mantan wakil presiden kita, Pak Yusuf Kala. Kalau ada 10 orang kaya, hanya 1 orang muslim. Kalau ada 100 orang miskin, pasti 90%-nya orang muslim. Nah, ini artinya ada gap dalam bidang kehidupan ekonomi. Nah, maka terkait dengan Islam moderat atau moderasi Islam, saya kira tidak bisa hanya berhenti dalam wacana teologis, tetapi itu harus diwacanakan dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi. Itu harus betul-betul mengekspresikan keadilan. Nah, maka selama ini menurut saya Islam ke Indonesia itu masih banyak kita berbicara di wilayah teologis, tapi sebetulnya harusnya itu juga berbicara tentang cita-cita kita apa. Nah, kemudian strategi untuk mencapai cita-cita itu yang perlu kita lakukan. Jadi saya sepakat itu guyonan dari Mas Yusron itu. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan berbeda pendapat kalau itu masalahnya. Iya, saya kira apapun yang terjadi, persoalan ekonomi, persoalan kehidupan ekonomi tidak bisa juga dianggap remeh ke depan. Jadi apa artinya kita berwacana secara teologis Islam ke Indonesia, tetapi dalam bidang ekonomi kita tidak bisa bergaining position di situ. Nah, oleh karena itu sekali lagi mungkin fondasi awalnya ya secara teologis kita selesai moderasi beragama secara, tapi dalam bidang kehidupan politik, bidang kehidupan ekonomi, dalam bidang kehidupan hukum dan sebagainya, saya kira masih banyak tantangan. Ya, tantangan yang menurut saya ini luar biasa. Ya, inilah saya kira capeknya menjadi orang Islam Indonesia. Itu saya kira tantangan kedepannya luar biasa, sangat keras itu ya, sangat berat. Nah, oleh karena itu sekali lagi di sini artinya Islam ke Indonesia itu harus ditransformasikan dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak cukup hanya berbicara aspek teologis. Saya kira itu sangat fundamental sekali. Tapi dalam bidang politik, ekonomi, dan apa yang disampaikan Mas Yusron tadi sudah saya saya dukung dengan data-data yang dikemukakan oleh mantan wakil presiden kita. Itu saya kira itu ya persoalan juga ya. Apa artinya kita mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tetapi nyatanya umat Islam kita masih menjadi persoalan. Ya, mungkin sebagai tahap awal pemahaman kita oke. Tapi untuk konteks lain saya kira ini perlu ya kita wacanakan ulang, kita eksplorasi. Benar sih, ketika ekonomi merata begitu maka moderasi itu berjalan lancar. Tapi kan kita juga paham bahwa sejarah munculnya teologi perlawanan, munculnya teologi pembebasan, itu kan juga respon atas ketidakadilan yang muncul. Dengan situasi wajah Indonesia yang saat ini setidaknya faktanya gitu kan,
bahkan sampai muncul parpol yang representasi umat Islam dengan mengatakan bahwa kita membutuhkan perlawanan atas ketidakadilan, kan begitu. Jadi itu juga bisa dipandang sebagai wajah umat Islam yang tidak moderat loh oleh sebagian orang, gitu kan. Itu bisa dipandang sebagai wajah yang tidak moderat. Munculnya parpol yang agak kanan misalnya yang menganggap bahwa selama ini ada perbedaan, ketimpangan, ada disparitas ekonomi, disparitas keadilan. Tetapi di sisi respon yang lain gitu kan, menganggap bahwa umat Islam juga belum moderat sekali, muncul partai mawar kan, kita memahami ada partai anak muda yang juga saat ini itu menganggap bahwa perlu diperdalam lagi dunia moderasi di Indonesia karena dianggap kita belum bisa menerima kemajemukan. Maka kembali ke pertanyaan awal itu kan, sesungguhnya wajah umat Islam Indonesia itu yang baik. Menarik sekali perbincangan pada hari ini. Bahkan sebenarnya diskusi kita ini masih menimbulkan sebuah pertanyaan. Namun saya suka Bapak karena jangan sampai diskusi kita ini selesai. Harus selalu ada kuriositas yang muncul agar diskusi kita ini akan terus berlanjut. Kalau bisa saya simpulkan mungkin satu ayat saja. Udkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuklah Islam itu secara sempurna. Jangan dari teologinya saja, masuk untuk ekonomi juga harus baik, kemudian juga sosial harus baik, dan lain sebagainya harus baik. Namun begitu Bapak, karena waktu sudah mencemburui kita, nampaknya kita harus berpisah saat ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Yusdani yang sudah meluangkan waktunya, dan juga Bapak Dr. Yusron yang sangat sibuk masih menyempatkan meluangkan waktunya untuk berkunjung ke UI. Terima kasih banyak. Mungkin saya berdoa kita bertemu dalam kesempatan. Amin. Insyaallah. Begitu Bapak ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.